Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur Tuhan telah memimpin kita memasuki minggu ini di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita juga bersyukur di dalam ibadah hari ini kita akan memperingati Hari Ayah. Biarlah setiap kita diingatkan akan kehadiran seorang ayah yang telah menjadi pemimpin dan imam di tengah keluarga kita. Mari, saya mengajak kita mengambil sikap teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Amin. Mari jemaat, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang senantiasa memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats panggilan beribadah yang menghantar seluruh ibadah kita hari ini, yang terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari jemaat sekalian, biarlah di dalam ibadah hari ini kita mau membawa segenap hati kita untuk datang menyembah, memuji, dan meninggikan Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ya Bapa, kami mau membawa segenap hati kami kepada-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
berharap. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan meneru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan meneru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah kiranya nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha hadir, Allah yang berkuasa, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kami bersyukur Tuhan, melewati hari demi hari. Sepanjang minggu ini kami boleh melewati di dalam kasih karunia dan di dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Ada saat di mana kami merasa gentar, ada saat di mana kami merasa lelah dengan kehidupan ini. Ada saat ketika kami terpuruk, kami tidak berdaya. Tetapi tangan-Mu yang penuh kasih terulur, mencari kami, mengangkat kami, bahkan Engkau menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam pergumulan yang berat, ketika kami mengalami keputusasaan, ketika kami kehilangan pengharapan, di sana Engkau hadir untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah yang penuh dengan syukur ini. Kami boleh juga memperingati Hari Ayah. Engkau boleh mengizinkan kami ya Tuhan untuk menyatakan syukur kami dan doa kami kepada para ayah yang telah bekerja keras, yang telah memberi diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kami, bahkan menjadi seorang imam di dalam keluarga kami. Kami tahu Tuhan, tugas dan panggilan mereka tidaklah mudah. Ada banyak hal ya Tuhan, yang mungkin mereka hadapi kami tidak dapat mengerti sepenuhnya. Ada saat-saat di mana para ayah mengalami rasa kesepian dan sendiri berjuang di dalam hidup ini. Bahkan ya Tuhan, terkadang para ayah mengalami beban yang begitu berat untuk boleh memelihara dan melindungi keluarga. Membesarkan anak-anak, mendampingi, bahkan mengasihi keluarga. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan menopang mereka. Berikan mereka kekuatan di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Agar sungguh setiap ayah mereka boleh melihat betapa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk para majelis hamba-hamba Tuhan, para pengurus aktivis di tengah situasi pandemi.
kami boleh tetap merasakan syukur kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu menuntun kami melewati saat-saat yang sulit. Tangan-Mu yang membukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan jalan keluar di tengah-tengah segala kemelut kehidupan kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan Kau memberkati akan gereja-Mu, umat-Mu. Dan para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh mengalami kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Agar di tengah situasi pandemi, kami boleh tetap dengan semangat yang menyala-nyala. Kami boleh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami rindu. Di tengah situasi pandemi, kami masih memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan di tengah proses vaksinasi yang masih berlangsung. Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Penyediaan vaksin ya Tuhan yang terus dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Kau mencukupi. Sehingga seluruh rakyat, seluruh masyarakat mereka boleh dapat menjalani vaksin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Dan nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita pernah gagal di dalam kehidupan ini. Namun ingat, Allah yang setia memanggil kita untuk kembali kepadanya. Bacaan bertanggapan kita terambil dari Yesaya 12 ayat yang pertama dan kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Engkaulah gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
nama Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kepada Allah Tritunggal yang telah berkarya dengan ajaib dalam hidup kita. Mari dengan segenap hati bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan
Karena minggu ini kita memperingati satu hari yang khusus, yaitu Hari Ayah atau Father's Day. Hari ini memang dikhususkan untuk kaum bapak. Diberikan perhatian, diberikan penghargaan, dan ucapan-ucapan terima kasih. Karena apa yang sudah mereka lakukan, itu perlu kita hargai dan kita respect. Khotbah ini tidak hanya nanti disampaikan untuk kaum bapak saja, tapi juga untuk kaum ibu, kaum wanita. Kenapa demikian? Karena saya percaya bahwa kaum ibu dan juga kaum perempuan pasti punya figur laki-laki yang menjadi pacar yang menjadi suami, yang menjadi orang tua, yaitu laki-laki. Kita berdoa supaya melalui hari Father's Day ini, kita sungguh-sungguh bisa mengerti apa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya kaum laki, supaya kehadirannya boleh menjadi berkat dan anugerah Tuhan tetap menyertai dan memberikan penopangan kepada mereka satu persatu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan tak henti-hentinya Engkau selalu memberikan anugerah demi anugerah. Sehingga kalau kehidupan kami bisa seperti sekarang ini, itu semata-mata karena pemeliharaan dan belas kasihan dari Tuhan. Teristimewa hari ini, kami boleh merayakan hari Father's Day atau Hari Ayah. Satu hari yang memang Engkau izinkan boleh kami peringati bersama-sama untuk melihat dan menghargai perjuangan kasih dari pria-pria yang menjadi suami atau yang menjadi ayah di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka yang tidak mudah. Mereka bukan pribadi yang sempurna. Tetapi ketika Engkau menghadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan mereka bisa menjadi suami kami, mereka bisa menjadi ayah kami, mereka bisa menjadi anak kami. Itu semata-mata karena Tuhan yang membuat itu terjadi dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah melalui hari ayah ini, Kau sekali lagi melawat setiap pria-pria yang menjadi suami, yang menjadi ayah, supaya diberikan hikmat marafat surgawi. Sehingga apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah segala usaha dan perjuangan mereka, Tuhan memberkati. Sehingga sukacita itu boleh dialami tidak hanya oleh kaum pria, bapak atau suami saja, tapi juga seluruh anggota keluarga, karena Engkau sudah menghadirkan orang yang spesial di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak hanya mampu membaca dan mengertinya, tetapi kami dimampukan untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan tidak hanya untuk kaum pria, suami atau bapak saja, tapi juga setiap kami yang mendengar dan yang membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa bila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anasir jahat yang mencoba untuk mencuri, yang mencoba untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah Tuhan bekerja di dalam ruangan hati kami, dan juga Tuhan bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kami, dan Tuhan dipermuliakan. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita membuka Alkitab kita
Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi saya tidak akan membacakan seluruh ayat ini. Saya akan membacakan ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kemudian kita sambung ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau Bapak Ibu dan jemaat sekalian punya Alkitab dan pada saat beribadah bersama-sama membawa Alkitab, tolong dibuka, kita membacanya bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, untuk bersukacita, kata mereka. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman-teman kita. Kita perhatikan ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang mengimani firman Tuhan. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan perenungan kebenaran firman Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa melihat sebuah penayangan tentang perjuangan, pengorbanan, dan segala cinta kasih seorang ayah lewat penayangan ilustrasi ikan arwana. Silahkan menyaksikan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Siapakah sesungguhnya pria yang disebut ayah, papa, atau father itu? Mungkin setiap orang punya definisinya masing-masing. Dan setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing. Tetapi bagaimana kebenaran firman Tuhan itu memberikan jawaban tentang siapa pria yang disebut dengan ayah, papa, atau father ini. Alkitab dengan jelas mengatakan dan mendefinisikan dengan sangat tepat, dan saya percaya ketika kita nanti mendengar definisi ini, saya yakin ini menjadi sebuah challenge tidak hanya bagi kaum pria yang menjadi suami atau ayah, tapi juga challenge bagi anggota keluarga. Alkitab mengatakan ayah atau papa atau father itu seorang laki-laki atau pria yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Perhatikan, ada 3 penekanan yang begitu luar biasa. Yang pertama, laki-laki atau pria. Ayah itu berjenis maskulin, tidak pernah feminim. Allah ketika menciptakan manusia yang pertama itu adalah laki-laki. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu adalah seorang pribadi yang sudah dipilih, tidak hanya dipilih, tetapi ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga. Jadi kita harus tahu bahwa pemimpin di dalam keluarga itu laki-laki, pria. Karena laki-laki dan pria ini sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sejak dari kekekalan. Dan Allah memang sudah mendesain sedemikian rupa keberadaan laki-laki sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Dan itulah ayah, papa atau father kita. Nah saudara, apa penekanannya? Penekanannya jelas. Pemimpin keluarga. Ini bicara tentang privilege. Hak istimewa yang Allah berikan dan Allah sudah karuniakan kepada setiap pria-pria. Maka hari ini, engkau sebagai seorang pria, engkau sebagai seorang ayah, engkau sebagai seorang bapak, engkau sebagai seorang suami, ingat, engkau punya hak istimewa, engkau punya privilege yang Allah berikan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Dan saya percaya ketika Allah memilih dan ketika Allah menetapkan, Allah tidak pernah salah. Pilihan Allah dan penetapan Allah itu adalah yang paling baik, itu adalah yang paling benar. Kalau sampai dalam perjalanan kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah salah, itu bukan Allah yang salah, tetapi diri kita yang harus mengakui bahwa kita tidak menghargai keistimewaan, hak istimewa, privilege yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hak istimewa atau privilege itu begitu luar biasa, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita merayakan untuk privilege, hak yang istimewa yang Allah sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, saya tahu ada pergumulan yang sangat menyakitkan bagi saya ketika saya mendengarkan kalimat seperti ini. Setiap pria dapat menjadi seorang suami dan ayah. Puji Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang pria bisa menjadi seorang suami dan bisa menjadi seorang ayah, itu puji Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu anugerah. Asal dengan catatan, saudara punya pasangan ya.
Kalau saudara tidak punya pasangan, ya sampai kapanpun saudara tidak bisa menjadi suami. Sampai kapanpun kalau saudara punya, maafkan saya, ya, punya istri, tapi belum punya anak, belum punya keturunan, ya sampai kapanpun saudara tidak bisa menjadi seorang ayah. Tetapi yang ingin dikatakan di dalam statement ini, setiap pria punya potensi untuk menjadi seorang suami, punya potensi yang Allah berikan untuk menjadi seorang ayah. Tetapi ini yang menyakitkan bagi saya secara pribadi. Dan saya tidak tahu ketika nanti kaum pria mendengar kalimat seperti ini. Tidak setiap pria bisa menjadi seorang suami dan ayah yang baik dan ideal. Saudara, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pilihan dan komitmen. Kalau Allah sudah memberikan privilege, hak istimewa, engkau dan saya sebagai seorang pria bisa menjadi ayah, maka jadilah ayah yang baik, jadilah ayah yang ideal. Dan itu merupakan sebuah pilihan bagi saudara dan saya. Ada dua pilihan yang harus saudara putuskan. Apakah saudara ingin menjadi ayah yang baik atau sebaliknya tidak? Apakah saudara akan menjadi ayah yang ideal atau sebaliknya atau tidak? Itu pilihan yang Allah berikan kepada setiap saudara dan saya. Dan pada saat engkau memilih, maka disitulah biasanya ada komitmen yang bisa saudara lakukan. Dan harus saudara bayar untuk saudara memperjuangkan untuk menjadi seorang pria, menjadi seorang ayah yang baik dan ideal. Tidak hanya bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi keluargamu, bagi anggota keluargamu. Sehingga engkau bisa menjadi berkat. Dan menjadi kesukacitaan bagi setiap orang yang menyaksikan kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya tahu bahwa yang namanya pria itu pasti punya kehebatan, ya, punya kapasitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai pria-pria, sebagai suami atau sebagai ayah. Mari kita belajar dari kehidupan Simson. Simson di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Shemson, ya, Shemson, yang artinya pria matahari, memiliki makna dirinya menebarkan cahaya, perkasa dan kuat, atau dia yang melayani Tuhan. Ini artinya apa? Ini artinya ketika orang tua Simson, khususnya mamanya itu mandul, kemudian ayah dan ibu Simson itu berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan menemui orang tua Simson dengan mengatakan, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Dan keturunan ini ketika aku berikan kepadamu, berikan nama Simson. Itu artinya apa? Arti nama Simson atau nama Simson itu sendiri Tuhan yang memberikan. Ini sebuah privilege. Ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi ayah dan ibu yang dimana diberikan anak. Baik anak laki maupun anak perempuan ketika dikaruniakan oleh Tuhan itu menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Maka tidak mengherankan Simson memiliki kehebatan yang luar biasa. Dia seperti matahari yang menyinari kegelapan bangsanya yang pada saat itu sedang ada di dalam kekuasaan penjajahan bangsa Filistin. Tidak hanya itu saja, Simson menjadi cahaya yang bisa menuntun, mengarahkan jemaat, mengarahkan bangsanya keluar dari penjajahan. Karena dia perkasa, karena dia kuat. Dia perkasa, dia kuat karena Tuhan membuat itu semuanya. Dan yang teristimewa adalah dikatakan Simson dapat menjadi pelayan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan secara istimewa ini tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa
Yang pertama, Simson itu adalah natsir Allah. Yang kedua, Simson itu memiliki kekuatan fisik sejak dari kandungan. Yang ketiga, dia tidak boleh mencemarkan dirinya dengan segala yang berdosa. Kenapa? Karena dia dapat mengalahkan semua musuhnya. Dia dapat mengalahkan semua orang-orang yang menjadi musuh bangsanya karena ada kekuatan dari Roh Allah. Saudara, ketika saya melihat kehidupan Simson, saya juga ingin mengatakan bahwa engkau laki-laki, engkau adalah Simson-Simsonnya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kapasitas kepada saudara dan saya. Dan Tuhan ketika menciptakan saudara bukan dengan cek yang kosong, tapi cek yang Tuhan sudah isi. Dan Tuhan tahu ketika Tuhan mengisi semua kemampuan, semua kehebatan yang Tuhan miliki, Tuhan berikan kepada pria-pria yang adalah Simson itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah engkau menyadari privilege ini? Apakah engkau menyadari yang disebut kelebihan dan juga keunggulan yang Tuhan sudah berikan? Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kepongahan, bukan untuk merasa diri hebat. Tapi justru menyadari Tuhan sudah memberikan itu. Maka engkau dan saya harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh menggunakan kekuatanmu. Tidak boleh menggunakan kemampuanmu, kelebihanmu. Untuk sesuatu yang berdosa. Untuk sesuatu yang najis. Untuk sesuatu yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Maka disitulah berkat dan anugerah Tuhan itu akan memberkati engkau melalui kehebatan, kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah akronim Father, ayah yang hebat. Akronim Father, F dikatakan, huruf pertama F dikatakan always being forgiving. Artinya apa? Seorang ayah selalu menjadi keberadaan yang memberi. Seperti Allah memberikan berkat kepada umatnya. Demikian juga ayah sebagai orang yang pertama. Dia memiliki hati untuk memberikan hatinya. Memberikan tenaganya. Memberikan waktunya. Memberikan pengorbanannya. Dan memberikan kapasitasnya, memberikan hartanya dan semua yang dimiliki. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dia kasihi. Kemudian huruf yang kedua, E. Has protect his family with an armor of God. Ya. Dia menjadi penolong untuk memprotek keluarganya. Dengan apa? Senjata. Dengan apa? Peralatan perang dari Tuhan. Karena dia tahu ketika dia ada dalam dunia. Ketika keluarganya ada di dalam dunia. Itu adalah sebuah peperangan rohani. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan musuhnya dengan kekuatan dia sendiri. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan musuhnya dengan kehebatannya sendiri. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dia harus punya iman, dia harus punya doa, dia harus punya firman. Dan itu adalah perlengkapan peperangan rohani yang Allah berikan di dalam kehidupan pria-pria. Sebagai orang yang pertama, sebagai pelindung bagi keluarganya. Kemudian huruf yang ketiga, T. Being teacher and being example. Menjadi seorang guru, menjadi seorang yang menjadi contoh. Bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Tidak hanya menjadi contoh, dia mengajar kebenaran, dia mengajar moralitas,
dia mengajar kepandaian, dia mengajar bagaimana hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa, rusak, dan bobrok moralnya. Tuhan berikan anugerah itu. Kemudian huruf yang keempat, H, a helper in time of need or no need it all. Seorang penolong di dalam setiap waktu yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan. Pada waktu anakmu mencari, pada waktu istrimu mencari, engkau ready. Bahkan kalau toh pun engkau tidak dicari oleh mereka, engkau tetap hadir karena engkau sebagai suami yang siap sedia kapanpun untuk memberikan waktu, hati, pikiran, dan keberadaannya kepada orang-orang yang dia kasihi. Kemudian huruf yang kelima, E, memory of the father is everlasting. Bagaimana memori anakmu, bagaimana memori istrimu. Apakah memori itu sangat indah, sangat membanggakan, bahkan sangat bersyukur untuk kehadiran pria-pria, untuk kehadiran ayah-ayah, untuk kehadiran papa-papa. Di tengah-tengah kehidupan itu menjadi memori seumur hidup selama mereka ada di dalam dunia ini. Ataukah sebuah memori yang sangat menyakitkan. Dan yang terakhir, huruf yang terakhir yaitu R. R, father is looked up to and also respected. Artinya apa? Seorang ayah bisa memberikan respect dan direspekin. Karena apa? Dia memang pribadi yang sungguh mendapatkan hal itu dan mampu melakukan itu. Semua yang dia lakukan tujuannya untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk cicit-cicit. Sehingga keluarga yang dia bangun menjadi strong family. Keluarga yang kuat, yang tidak mungkin digoncangkan, yang tidak mungkin dijatuhkan karena apa? Munculnya seorang ayah yang penuh dengan kekuatan. Seorang ayah yang memiliki panggilan hidup yang sesungguh-sungguhnya untuk menjalankan apa yang menjadi hak istimewa yang Allah berikan di dalam kehidupan dia. Tapi saudara, saya juga tahu ada yang namanya kegagalan pria, suami, atau istri. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sempurna. Kalau Tuhan menciptakan manusia sempurna, biasanya manusia tidak cari Tuhan. Ya, manusia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah kita sadar. Siapa kita? Kita manusia loh. Kita bukan Superman, kita bukan Tuhan, tapi kita manusia. Dan saudara perhatikan, kalau saudara dan saya tidak mengerti kekurangan kita, tidak mau mengakui kita, maka itu menjadi celah yang iblis pakai untuk membuat saudara gagal. Ada yang namanya kekurangan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kegagalan Simson itu terletak di mana? Di dalam pasal 16 ayat 20b dikatakan. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kenapa tidak diketahui oleh Simson? Padahal dia naksir Allah. Padahal dia adalah hamba Tuhan. Padahal dia adalah pelayan Tuhan. Kenapa dia tidak sadar, tidak mengetahui ditinggalkan oleh Tuhan? Karena pada saat itu Simson jatuh di dalam dosa. Ada di dalam dosa. Sehingga kepekaan rohani yang seharusnya dia miliki itu tidak ada lagi. Sehingga dikatakan dia tidak menyadari Tuhan telah meninggalkan dia. Nah saudara, ini satu istilah yang sangat menarik sekali. Dikatakan Tuhan telah meninggalkan dia. Apakah benar Tuhan meninggalkan dia? 139 dikatakan demikian. Ketika aku
menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Engkau ada di sana. Ketika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Engkau mengurung aku dari depan, dari belakang, dari atas, dari samping, dari bawah. Engkau melingkupi aku. Aku tidak mungkin lari dari roh-Mu. Itu artinya apa? Secara kebenaran teologi, ya, Allah tidak bisa meninggalkan saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Maha Ada. Dia adalah Allah Maha Hadir. Artinya apa? Setiap waktu, setiap detik, setiap saat Dia selalu ada, Dia selalu ada, Dia selalu ada. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan Tuhan telah meninggalkan dia? Saudara, istilah ini saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama. Ketika orang-orang yang menyangkali keberadaan Tuhan itu berkata, "Di mana Tuhan?" Dan Paulus mengatakan, Tuhan membiarkan mereka melakukan segala dosa, melakukan segala macam kebejatan. Tuhan membiarkan mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan membiarkan mereka melakukan segala kenajisan di dalam kehidupan mereka. Biarpun Tuhan ada, Tuhan tidak bertindak. Biarpun Tuhan menyertai Simson, tetapi Tuhan membiarkan Simson di dalam kondisi yang seperti ini. Ini bencana yang sangat mengerikan sekali. Yaitu Tuhan membiarkan. Itu artinya apa? Terjadinya krisis rohani. Memudarnya kesadaran akan pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, saudara, saya harus mengatakan demikian. Berapa banyak suami-suami, berapa banyak laki-laki, berapa banyak ayah-ayah yang memiliki krisis kerohanian. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan, kecintaan akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan mulai memudar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka jatuh dalam krisis rohani yang akhirnya mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang melayani. Karena apa? Kuncinya adalah seperti Simson, biarpun dia adalah orang yang hebat. Ketika Allah tinggalkan, ketika Allah biarkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia bisa lakukan adalah dia jatuh, dikuasai, diperbudak oleh dosa. Nah saudara, hari ini saya tidak tahu kondisi engkau sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah. Apakah engkau seperti Simson yang sekarang sedang mengalami krisis rohani? Kalau engkau dan saya mengalami kondisi seperti ini adalah momen kita untuk mengevaluasi diri. Untuk menyesali apa yang sudah kita lakukan. Untuk menyesali untuk semua kebodohan yang sudah kita lakukan. Untuk menyesali semua kegagalan-kegagalan yang sudah kita lakukan. Dan kita perlu sadar bahwa masih ada kesempatan. Masih ada pemulihan yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin membacakan sebuah kalimat dari seorang yang sangat-sangat rohani, seorang yang baik. A humble man is not afraid of failure. In the fact, he is not afraid of anything, even himself. Sin perfect humility implies perfect confidence in the power of God. Seorang laki-laki yang rendah hati, tidak takut kegagalan. Di dalam faktanya, ia adalah tidak takut apapun. Pun dirinya sendiri dia tidak takut.
Sehingga kesempurnaan kemanusiaannya, kerendahan hatinya, itu nyata secara confident, secara sempurna di dalam keyakinannya, di dalam kuasa Allah. Artinya apa? Saya memanggil kaum pria. Saya memanggil suami-suami. Saya memanggil ayah-ayah. Kembali kepada Tuhan. Kembali bagaimana power of God. Membuat saudara kuat. Membuat saudara bangun kembali. Membuat saudara mengalami berkat anugerah. Di mana engkau menjadi orang yang rendah hati. Supaya Tuhan ditinggikan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi ayah yang baik dan ideal di dalam sisa kehidupan kita ini? Kita perlu menyelamatkan sisa kehidupan ini supaya kita bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kembali kepada fitrah awal. Pertama, kita perlu kembali kepada fitrah awal. Fitrah itu dari bahasa Arab yang artinya kembali ke asal yang suci. Apa itu kembali kepada asal yang suci? Yaitu kesadaran privilege. Hak istimewa sebagai seorang pria yang Allah sudah tetapkan, yang Allah sudah pilih untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Itu fitrah kita sebagai seorang laki-laki. Itu adalah kesadaran kita. Hak istimewa yang Allah berikan kepada setiap laki-laki yang menjadi suami, yang menjadi ayah. Prinsipnya, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Ya, prinsipnya adalah bersikaplah sebagai laki-laki. Dalam pengertian apa? Berjaga-jaga. Menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu. Karena apa? Ketika engkau menjaga, engkau punya tanggung jawab yang besar. Supaya engkau melindungi mereka supaya tidak jatuh, tidak hancur. Demikian juga dirimu tidak jatuh dan tidak hancur. Yang bisa mempengaruhi semua keberadaan daripada apa? Keluarga yang kau bangun dan engkau lakukan. Kemudian dikatakan teguh dalam iman. Artinya engkau menjadi orang yang pertama yang memegang iman, yang menjalankan iman, yang mempraktekkan iman. Sehingga anakmu, sehingga istrimu bisa mengikuti keteguhan imanmu. Kemudian dikatakan apa? Kekuatan. Artinya kita menyadari, pria-pria menyadari bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan semua yang dilakukan berjaga-jaga, teguh di dalam iman, kekuatan yang menopang itu dilakukan karena kasih. Saudara, seorang pria harus ada di depan untuk melindungi, untuk menjagai keluarganya. Seorang pria harus mau ada di samping kanan dan samping kiri untuk menyertai. Seorang pria harus ada di belakang untuk mendorong. Seorang pria harus mau ada di bawah untuk menjadi dasar pijakan. Seorang pria harus ada di atas untuk menjagai, untuk melindungi. Itulah panggilan Allah dalam hidupmu. Mari kita kembali kepada fitrah awal kita. Kembali kepada asal yang suci, yaitu kesadaran akan privilege, hak istimewa yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pria. Khususnya sebagai seorang suami dan ayah. Kemudian yang kedua, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu artinya berputar atau berbalik arah kepada hidup. Kembali kepada Tuhan dan kebenarannya. Prinsipnya adalah
Mintalah pengampunan dari Tuhan. Mintalah pemulihan dari Tuhan. Supaya terjadi perubahan kehidupan yang kau miliki di dalam sisa hidup kita. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Simson di dalam pasal 6 ayat 28a dikatakan, doa Simson dikatakan, ya Tuhan Allahku, ingatlah kepadaku, buatlah aku kuat lagi. Saudara, kenapa Simson berdoa seperti ini? Karena dia ditangkap, kepalanya digunduli, rambutnya digunduli, kemudian dia dirantai, kemudian matanya dicukil, kemudian dia harus memutar roda, memutar gulungan untuk apa? Gandum. Dan tidak hanya itu saja, dia dipertontonkan, dia dipermalukan, dia mengalami kejatuhan, keterpurukan yang sungguh-sungguh paling menyakitkan sebagai seorang pria. Di tengah-tengah keterpurukan itulah dia mengatakan, ya Tuhan Allahku, ingat kepadaku, buat aku kuat lagi. Saudara, saya bisa tahu kesedihan Simson. Saya tahu bagaimana cerita hati Simson ketika dia ada di dalam dasar yang paling kelam dalam hidup dia. Tapi saya bersyukur Simson boleh berputar hidupnya. Simson boleh berbalik hidupnya di tengah-tengah segala keterpurukan untuk kembali kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu sekarang kondisimu sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Mungkin kau sedang terpuruk. Mungkin orang mengatakan hopeless. Tidak ada harapan, tidak ada apapun. Tapi hari ini seperti Simson berseru kepada Tuhannya. Maka bila hari ini engkau berseru kepada Tuhan, minta Tuhan melihat engkau. Minta Tuhan berbelas kasihan kepada engkau. Minta Tuhan memberikan kekuatan engkau kembali. Minta Tuhan ingat engkau kembali. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, mencari yang berkenan. Mencari yang berkenan. Saudara perhatikan istilah natsir Allah itu ternyata memiliki pengertian seperti dipisahkan and dedicate. Dipersembahkan, diberikan, didedikasikan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini bicara new commitment. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Artinya, kalau kita ingin mencari yang berkenan kepada Tuhan, maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, engkau pasti mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya, kalau Tuhan ingin membawa engkau kembali, maka new commitment itu akan saudara dapatkan di dalam kehidupan ini. Saudara, saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga kami. Keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Dan sebelum saya menyaksikan ini, saya minta izin kepada anak saya yang besar, yang saya biasanya panggil Cici. Dan saya juga minta izin kepada istri saya untuk menceritakan peristiwa ini. Kami pernah ribut besar, saya khususnya pernah ribut besar dengan anak saya yang pertama, yang saya biasanya panggil Cici ini. Biarpun dia sudah punya keluarga sendiri, punya suami. Ributnya masalah sederhana, masalah anjing. Kami punya 3 anjing. Anjing yang pertama itu adalah anjing beagle. Terus 2 anjing itu adalah mini pom. Nah, yang kami ributkan adalah anjing mini pom yang ketiga.
Nah saudara, memang ketika kami memelihara anjing, saya bertanggung jawab penuh untuk menyediakan makanan, untuk memandikan, untuk membuang semua kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh anjing-anjing ini. Dan itu saya lakukan karena apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Kadang-kadang saya berat. Kenapa? Karena tuntutan pelayanan begitu banyak. Saya pernah ngomong sama anak saya, tolong dong bantu papi. Ya, saya ngomong sama istri saya, tolong dong bantu papi. Anak yang lain, tolong bantu papi supaya bisa ada pembagian tugas. Tapi ya tetap saja semuanya saya ambil alih. Kemudian saya pernah suatu saat ngomong sama istri, nanti saya harus ambil keputusan akan memberikan dari 3 anjing itu salah satunya kepada orang lain. Tapi istri saya mengatakan, kamu perlu ngomong dulu sama anakmu supaya nggak terjadi perang, tidak terjadi pertengkaran. Tapi saya kemudian ngomong sama anak saya. Dan anak saya sudah berusaha untuk memberikan anjing itu, tapi pada saat itu belum sampai ada yang bisa diberikan. Nah kemudian suatu saat ada seorang saya tawari, mau nggak kamu anjing? Kamu pilihlah dari 3 anjing ini, mana yang kamu pilih? Bisa beagle atau mini pom. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan mini pom, yaitu yang anjing yang ketiga ini kepada orang yang saya berikan ini. Nah, saudara, masalahnya adalah ketika saya memberikan ini, saya berasumsi ini keputusan saya. Ini keputusan yang saya buat. Dan ternyata saudara, keputusan saya itu akhirnya membuat sebuah permasalahan yang besar. Anak saya yang pertama itu marah sekali. Dan anak saya pertama itu mengatakan demikian, kenapa papi tidak konsultasi dengan saya? Kenapa papi tidak minta izin kepada saya? Dan disitulah kami ribut besar. Nah saudara, saya bilang sama anak saya, papi sudah ngomong berkali-kali, tetapi kenapa pada saat itu papi tidak konsultasi dengan kami? Saudara, terjadilah perang, kami tidak ngomong, tapi istri saya itu baik. B, selesaikan. B, selesaikan. Supaya apa? Masalahnya selesai. Tapi saya tidak mau. Karena saya laki-laki, saya seorang ayah, saya seorang pemimpin, apa yang saya putuskan, itu tidak boleh diintervensi, itu tidak boleh diragukan oleh istri dan anak saya. Tapi istri mengatakan, B, selesaikan. B, minta maaf. Aduh saudara, ketika saya mendengar itu, saya bergumul sekali. Sampai akhirnya saya datangi anak saya. Saya katakan apa yang menjadi hati saya. Dan kemudian satu hal yang saya sangat berat sekali saya lakukan. Tapi saya percaya itu adalah kekuatan dari Tuhan. Saya mengatakan, Ci, papi minta maaf ya. Papi salah. Saya peluk dia dan dia juga mengatakan, papi, saya salah juga. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya tidak mendengar istri saya, kalau saya tidak melihat hati anak saya, komplain anak saya, mungkin saya nyaris tergelincir, nyaris jatuh. Dan disitulah justru kehancuran itu terjadi. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memulihkan kehidupan keluarga kami. Tuhan terima kasih untuk istri. Tuhan terima kasih untuk anak. Tuhan terima kasih untuk mantu yang terus mensupport keberadaan saya sebagai seorang pria, keberadaan saya sebagai seorang suami, dan keberadaan saya sebagai seorang ayah. Saya berdoa, saudara pun mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.
Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, telah dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari pria-pria, bapak-bapak, ayah-ayah, nyanyikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terangmu untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terangmu untuk kemuliaan-Mu. Saudara, sebelum saya menutup ibadah ini dalam doa, izinkan saya memberikan panggilan kepada setiap pria-pria. Kalau hari ini engkau sedang di dalam kondisi terpuruk, kalau hari ini engkau sedang di dalam kondisi krisis rohani, kalau hari ini engkau sedang di dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, kegagalan, kekecewaan, ketidakberhargaan dalam hidupmu, saya ingin mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Menjeritlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan engkau. Kalau engkau punya pergumulan yang seperti ini, angkatlah tanganmu, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jamahlah aku, pulihkan aku ya Tuhan. Yang kedua, bagi pria-pria yang mungkin saudara mengatakan, aku gak ada masalah, keluargaku baik-baik. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu? Apakah engkau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau mengenal apa yang baik yang harus engkau lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mencari yang menjadi keinginan Tuhan? Kalau saudara belum mengalami itu, saya memanggil saudara, datang, minta itu, supaya Tuhan membukakan pikiranmu,
membukakan hatimu. Bahkan engkau yang belum percaya dan ragu-ragu menerima Tuhan Yesus, katakan, aku Tuhan ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya aku mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginanmu. Yang terakhir, bagi ibu-ibu, bagi anak-anak yang mungkin pernah kecewa dengan papa, mamahnya. Dengan papa, mama, dan khususnya papa. Mungkin kau punya sakit hati, mungkin kau punya kecewa, engkau mungkin punya hal-hal yang mengganjal. Hari ini saya memanggil engkau. Lepaskan pengampunanmu. Supaya Tuhan memulihkan hidupmu, memulihkan suamimu, memulihkan ayahmu, memulihkan dirimu. Sehingga pertolongan Tuhan sungguh boleh dialami. Bagi orang-orang yang terpanggil untuk menerima panggilan Tuhan ini, angkatlah tanganmu. Angkatlah tangan kananmu. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan saya ingin mendoakan saudara. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sudah gerakkan. Tuhan, terima kasih untuk panggilan yang Tuhan sudah berikan. Mari Tuhan kau lawat mereka. Mari Tuhan kau jamah mereka. Tangan-tangan yang sudah terangkat ya Tuhan. Kalau mereka adalah orang-orang pria-pria, suami-suami, istri, suami-suami atau ayah yang terpuruk ya Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka ya Tuhan. Supaya mereka bisa bangkit dan mereka bisa mengalami kemenangan. Dan Tuhan mendengar jeritan hati mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Bagi setiap pria-pria, suami-suami, dan juga ayah-ayah yang tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mencari tujuan dan kehendak Tuhan. Dan mereka yang ragu, yang tidak percaya bisa membuka hati mereka kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa, lawatlah mereka ya Tuhan. Jamalah mereka ya Tuhan. Supaya mereka sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak. Bagi istri-istri yang pernah mengalami luka. Pernah mengalami kekecewaan kepada ayah, kepada suami, kepada pasangan ya Tuhan. Lawatlah mereka ya Tuhan. Jamalah mereka ya Tuhan. Pulihkanlah keluarga mereka ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya keluarga yang dibangun adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kita, khususnya bagi para ayah. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan kita. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya,
Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa menjadi laki-laki itu ditentukan Tuhan. Namun menjadi seorang ayah yang baik adalah pilihan dan keputusan kita. Menjadi ayah yang baik bukanlah perkara yang mudah. Terlebih dalam situasi kondisi pandemi ini. Ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Segala pekerjaan dan kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang berubah menjadi pekerjaan dari rumah. Anak-anak belajar di rumah, bahkan ibadah pun dilakukan di rumah. Dalam kehidupan keluarga, dampak pandemi bisa dilihat dari dua sisi, baik negatif maupun positif. Dampak secara negatif, kita mengalami banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga yang meninggal karena sakit COVID-19, kehilangan rasa aman karena keguncangan ekonomi dan finansial, karena PHK, mengalami kerugian dalam bisnis, dan kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, sebagai seorang ayah dan kepala keluarga, kita punya tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pandemi yang berkepanjangan ini telah mengikis kekuatan kita. Akhirnya, kita merasa takut, khawatir, sampai stres, bahkan depresi. Kita menjalani hidup ini seperti menghadapi badai hidup yang sangat dahsyat dan yang sangat panjang. Tentunya bisa dimengerti betapa sulitnya hidup ini. Kita merasa sayalah orang yang paling malang dan yang paling menderita. Jeffrey G. Tomer pernah berkata, hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Masalah tidak bisa menghentikan Anda. Orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan diri Anda. Dengan kata lain, letak persoalannya ada pada diri sendiri. Kalau diri kita sendiri mogok, kehabisan bahan bakar, maka kita tidak memiliki tenaga dan kekuatan lagi. Akibatnya, hidup kita akan terpuruk dan kandas oleh karena persoalan dan kesulitan kita. Di saat seperti ini, para ayah, kita perlu menyadari bahwa hidup ini tidak berada di dalam kendali kita. Kita juga tidak selalu kuat, terlebih dengan tekanan dan penderitaan yang berkepanjangan. Untuk itu, ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Para ayah, firman Tuhan katakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Stand firm in the faith. Tuhan Yesus pernah menegur para murid pada waktu mereka menghadapi badai yang begitu dahsyat dan airnya mulai masuk ke dalam perahu mereka dan mereka akan tenggelam. Para murid begitu takut dan panik. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu yang sama. Lalu Yesus menegur para murid, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Artinya, Yesus tahu persoalanmu, Yesus tahu kelelahanmu, Yesus juga tahu kapasitasmu, tetapi Yesus ingin para murid percaya dan bersandar kepada Dia. Percayalah Tuhan Yesus ada di perahu hidupmu. Ia ada dan hadir di sisimu. Oleh karena itu, para ayah, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Be man of courage, be strong. Ini perintah yang memanggil para pria untuk tegas, berani, dan tidak takut untuk menjadi laki-laki sejati yang siap menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus. Di tengah badai pandemi ini, Tuhan Yesus ada di perahu hidupmu. Ia siap menolongmu. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Secara positif, masa pandemi ini adalah masa berbenah. Ibarat rumah yang selama ini penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan yang sudah tidak berguna lagi, maka tentunya harus dibuang dan rumah itu harus ditata ulang. Demikian juga dengan hidup kita. Di masa pandemi ini, kita perlu menata diri. Selama ini, mungkin kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang kepala keluarga, kita menjalani hidup yang begitu sibuk.
dengan berdalih semuanya itu demi keluarga. Tapi benarkah demikian? Yang sering terjadi, kita sibuk hanya untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga. Di saat kita sibuk, kita tidak sempat bertanya, mengapa kita sibuk? Untuk siapa sebetulnya kita sibuk? Betulkah kita perlu sesibuk ini? Apa yang mau kita raih dengan kesibukan ini? Pada akhirnya, kita merasa lelah, kehilangan damai, dan kita merasa kesepian. Para ayah, inilah saatnya kita menata diri kita, mempertajam diri dengan mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Selain itu, pandemi ini menyadarkan kita bahwa rumah, home, merupakan tempat yang paling penting. Di dalam rumah ada istri, ada anak-anak kita yang selama ini mungkin sudah terabaikan dalam hidup kita. Kembali ke rumah, kembali kepada keluarga. Kalau ini penting, maka kita perlu untuk mengusahakannya. Bagaimana kita merealisasikannya? Para ayah, ingatlah ada banyak anak-anak yang selama ini mereka berteriak, "Di manakah ayahku saat aku membutuhkannya?" Mungkin ayahnya ada secara fisik, tetapi tidak hadir dalam kehidupan mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki model, figur, dan pengaruh seorang ayah di dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang fatherless. Hal ini dapat berdampak besar pada kehidupan anak. Dwight Croy, dia berkata, ketidakhadiran ayah seperti kematian. Tidak mudah diperbaiki. Ini seringkali merupakan perjuangan berat seumur hidup. Faktor tanpa ayah memiliki perasaan ditinggalkan yang teramat dalam, identitas yang rusak, dan seringkali rasa sakit yang tak terkatakan. Efeknya jangka panjang pada masyarakat dan gereja. Itulah sebabnya para ayah, kembali ke rumah, kembali kepada keluarga, temukan anak-anakmu, bina kembali relasimu dengan anak-anak. Kualitas dari sebuah relasi antara ayah dan anak-anak akan menentukan besarnya pengaruh seorang ayah kepada anak. Pengaruh seorang ayah terhadap anak tergantung dari seberapa dekat atau kedekatan relasi seorang ayah dengan anak. Para ayah, hidup adalah kesempatan. Masa pandemi adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk membenahi keluarga kita untuk menuju to the next level. Do everything in love. Dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ayah terhebat yang sangat mengasihiku. Dengan tangannya yang besar dan kuat, Ia memelukku, mengangkatku saat terjatuh, dan melindungiku. Tuhan Yesus, dengan tangannya, Ayah mengajariku untuk memujimu dan membaca Alkitab dan berdoa kepadamu. Ampuni aku jika aku seringkali tidak taat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ayah yang selalu ada untukku. Tuhan Yesus, melalui teladannya, aku belajar mengasihimu. Terima kasih untuk ayah yang sangat istimewa. Satu doaku, bisakah engkau membuat hari ini menjadi hari ayah terbaik untuknya? Bapa tercinta, ku berterima kasih Engkau berikan kasih sayang-Mu. Bapa tercinta, di setiap
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita dan nanti kita akan menerima doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan itu sungguh berbicara kepada setiap kami. Dan kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan yang kami boleh bawa ke rumah Tuhan. Bila persembahan itu sebagai ucapan syukur kami untuk segala berkat anugerah yang luar biasa yang Kau sudah sediakan. Tuhan kiranya menyucikan. Tuhan kiranya berkenan kepada persembahan yang kami persembahkan. Dan Tuhan kiranya menolong para majelis untuk mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga bisa mendistribusikan dengan baik. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui persembahan yang kami persembahkan hari ini. Jemaat, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Mari mengambil sikap teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati.